Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan kuliah fisiologi motivasi, terutama terkait bagaimana perasaan lapar dan makan. Adiksi mungkin nanti akan saya masukkan ke kuliah terakhir, jadi nanti akan saya jelaskan di sana ya. Nah, yang penting mungkin dipahami bahwa pemahaman terkait konsep lapar dan makan ini. Asumsi awal bahwa rasa lapar dan makan itu dipicu oleh adanya cadangan energi yang di bawah kadar optimal. Kalian mungkin sudah paham dulu pada saat kuliah homeostasis oleh Dr. Vika mungkin awalnya. Jadi konsep ketika tubuh dipertahankan di dalam suatu set point tertentu, maka ketika nilainya berubah, maka cadangan energinya menurun atau meningkat, maka dia akan dikembalikan ke set point. Itu adalah konsep dari homeostasis. Kan tetapi pada kondisi lapar dan makan ini sebenarnya asumsi itu tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena adanya banyak ditemukan masalah makan, baik kelebihan makan ataupun kekurangan makan. Sehingga regulasi lapar, keinginan makan itu diatur dengan metode yang lain. Nah, ini sedikit mengenai proses digesti. Mungkin sama-sama kalian pahami dulu waktu di SMA bagaimana traktus gastrointestinal mulai dari mulut. Itu adalah proses pertama kita mengunyah. Kemudian nanti dia akan berikatan dengan saliva, ya, air liur. Yang kemudian saliva itu perannya juga ada enzim di sana dan melunakkan makanannya. Kemudian masuk ke dalam esofagus sampai ke lambung, dia nanti akan dipecah oleh asam lambung di sana. Kemudian juga penyimpanan. Kemudian nanti dia akan mengosongkan isi lambungnya melalui sphincter pylorus sampai ke duodenum. Di duodenum nanti ada enzim pencernaan juga. Kemudian nanti dia akan memecah molekul, melakukan absorpsi dari gula, asam amino, lemak dan sebagainya. Dan kemudian nanti sampai dia di usus besar yang akan nanti diserap sisa air dan elektrolitnya, sehingga nanti akhirnya sisa ujung itu adalah dalam bentuk feses akan dibuang di anus. Dan sebagian besar proses kegiatan pemecahan makanan itu dilakukan oleh bakteri di saluran gastrointestinal. Konsepnya, konsumsi makanan itu, ini konsep yang harus dipahami, tidak akan pernah terjadi sampai dia dilakukan digesti. Ini nanti yang menjelaskan bagaimana orang dengan bulimia, ya, dia makan tapi dia tidak didigesti, ya, karena dibuang langsung. Nah, setelah proses digesti, maka energi itu nanti akan masuk ke dalam tubuh dalam 3 bentuk sumber energi, apakah dalam bentuk lemak atau lipid, asam amino dari pemecahan protein maksudnya nih, kemudian glukosa dari pemecahan karbohidrat. Dan sifat, kalau kita lihat, sifat penggunaan energi itu continue. Duduk aja kita pasti kita butuh energi. Bahkan tidur pun kita butuh energi yang kita sebut namanya basal metabolic rate. Tetapi konsumsi untuk menghasilkan energi itu atau menyimpan energi itu sifatnya intermittent. Kita hanya nambah energi ketika kita makan. Sehingga energi itu harus disimpan untuk digunakan di antara waktu makan. Nah, di mana disimpan? Tempat penyimpanan paling besar adalah di lemak. Kemudian glikogen ada di otot, di hati, yang merupakan tempat penyimpanan glukosa, ya. Jadi glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen, dan ini lebih cepat proses pengubahnya menjadi glukosa dibandingkan dengan lemak. Akan tetapi jumlah yang tersedia, tubuh itu hanya bisa menyimpan glikogen dalam jumlah yang sedikit, sehingga ya tak bisa digunakan juga untuk jangka panjang. Dan paling terakhir kita gunakan adalah protein. Ini protein struktural, makanya ketika orang sudah sangat-sangat malnutrisi, maka protein strukturalnya lah yang dihancurkan untuk menghasilkan energi. Ini kalau kita lihat bagaimana, di mana sih letak penyimpanan energi itu?
terutama di adiposa 85% sebenarnya. Setelah itu akan digunakan glikogen yang sangat sedikit sekali ya, 0,5%, dan paling banyak adalah lebih banyak dibandingkan dengan glikogen adalah protein. Tetapi ingat, protein ini hanya digunakan pada saat terakhir ketika cadangan glikogen sudah habis, cadangan lemak pun sudah habis, maka digunakan protein. Nah, kenapa lemak itu pilihan paling baik untuk penyimpanan energi? Bukan baik sebenarnya, dia akan dipilih untuk menyimpan energi karena apa? Karena satu, efek penyimpanan energinya 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan glikogen dalam jumlah yang sama. Yang kedua, sifat glikogen yang karena glukosa dia dapat menarik dan menahan sejumlah air. Sehingga orang normal mungkin beratnya bisa sampai 250 sampai 270 kg untuk mendapatkan cadangan energi yang sama dengan orang biasa seperti sekarang. Kalau dia hanya dalam bentuk glikogen, tidak dalam bentuk lemak. Walaupun memang glikogen itu pilihan yang sangat baik karena sangat cepat kita konversi ke glukosa. Tapi ya karena sifat-sifat ini maka penyimpanannya lebih disimpan dalam bentuk lemak. Sekarang bagaimana proses metabolisme energi? Proses metabolisme energi itu ada 3 fase metabolisme. Yang pertama fase sefalik atau fase persiapan, ketika kita sudah melihat, sudah membaui, atau malah hanya berpikir makanan itu ada, maka mulailah sebenarnya proses metabolisme. Nanti akan terjadi penurunan kadar gula darah yang akan memicu rasa lapar ya, Makanya orang bisa saja dia belum lapar, tapi dia lihat makanan, bau makanan harum, dia langsung lapar karena konsep fase sefalik ini. Nah, fase sefalik ini berakhir ketika makanan diabsorpsi ke aliran darah. Ketika sudah masuk ke aliran darah, maka mulailah fase kedua, yaitu fase absorptif, di mana energi dari makanan diabsorpsi ke aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Pada fase absorptif ini, kebutuhan energi tubuh untuk metabolisme digunakan juga langsung selama fase absorpsi, dan nanti kelebihannya akan disimpan ke dalam simpanan energi. Masuklah kita ke fase ketiga, yaitu fase puasa, di mana energi yang belum disimpan dari makanan sebelumnya digunakan. Jadi masih ada kadar gula darah di dalam tubuh yang cukup banyak setelah makan tadi, maka digunakanlah untuk metabolisme kegiatan sehari-hari yang aktivitas sehari-hari. Dan kalau misalkan energi yang sudah habis, energi yang belum disimpan tadi, maka tubuh akan mengambil cadangan energi untuk memenuhi kebutuhan energi segera. Kapan berakhirnya fase puasa ini? Kalau kita mulai akan makan lagi. Berakhir dengan mulainya fase sefalik berikutnya. Jadi ini fase berulang-ulang terus, kita makan, lapar, kenyang, dan seterusnya. Bagaimana pengontrolan? Pengontrolan energi selama 3 fase di atas itu dikontrol sekali oleh hormon pankreas yang terutama mengatur kadar gula darah, yaitu insulin dan glukagon. Ketika fase sefalik dan absorpsi, fase sefalik saja, maka insulin sudah mulai dilepaskan. Kenapa? Orang itu harus sudah bersiap-siap untuk mendapatkan asupan makanan. Maka ketika kalau insulinnya belum dilepaskan, orang itu dia mau makan, maka terjadi kelonjakan kadar gula darah yang tinggi. Makanya hebatnya di sini pada fase sefalik saja insulin sudah dilepaskan. Dan sebenarnya ketika insulin dilepaskan, maka kadar gula darahnya akan turun sementara ya. Itulah sebenarnya nanti yang memicu rasa lapar ya. Nanti akan kita bahas di topik ini juga. Nah, ketika terjadi peningkatan kadar insulin di dalam darah, maka akan terjadi yang pertama peningkatan penggunaan glukosa. Karena sifat insulin dia akan memasukkan glukosa ke dalam sel. Kemudian sifat insulin juga dia mampu merubah sumber energi tubuh menjadi bentuk yang bisa disimpan.
Kalau belum diperlukan, glukosanya belum digunakan untuk sumber energi, maka glukosanya dimasukkan ke dalam sel, diubah menjadi glikogen ke dalam sel lemak dan sel hati dan sel otot. Ataupun malah dia diubah menjadi lemak. Ya. Kemudian asam amino menjadi protein. Kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan penyimpanan glikogen pada hati dan otot. Lemak pada jaringan adiposa dan protein pada ototnya. Ini konsepnya tadi ketika dia berubah menjadi sumber energinya menjadi bentuk yang bisa disimpan. Sehingga fungsi insulin di sini seperti saya sebutkan tadi menurunkan kadar energi dalam darah terutama glukosa untuk mengantisipasi input yang sedang berlangsung. Sehingga ketika fase absorptif terjadi, peningkatan kadar gula darahnya tidak seheboh kalau tidak ada fase sefalik ya. Jadi ini peran insulin di dalam fase sefalik. Nah, sebaliknya juga ada peran glukagon di sana. Peran glukagon itu terjadi pada fase puasa. Pada fase puasa kita ketahui kadar gula darah akan turun sehingga glukagon akan meningkat untuk meningkatkan kadar gula darah. Ketika kadar glukagon meningkat, kadar insulin menurun, maka glukosa akan dipertahankan di dalam darah dan sulit masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa tidak akan menjadi sumber energi primer tubuh. Ketika kadar insulin juga rendah, maka akan terjadi perubahan glikogen dan protein ke glukosa yang kita sebut namanya gluconeogenesis. Tujuannya apa? Untuk bisa glukosa ini digunakan mencukupi kadar glukosa di dalam darah. Keadaan tingginya kadar glukagon ini akan mengakibatkan pelepasan asam lemak bebas dari jaringan adiposa yang kita sebut namanya lipolisis yang dapat digunakan sebagai sumber energi primer sebagai pengganti kadar gula darah. Dan juga peningkatan konversi asam lemak bebas, yang tadi asam lemak bebasnya diubah lagi ke keton, yang keton ini digunakan untuk sumber energi otot selama puasa. Makanya pada keadaan kadar glukagon yang tinggi terjadilah penggunaan keton. Hebatnya otak itu sifatnya dia sangat-sangat tergantung glukosa. Dan ini juga bagusnya bahwa kondisi otak itu dia dipertahankan dengan kadar gula darah tubuh, tapi ketika terjadi periode panjang puasa yang sangat-sangat panjang, maka akhirnya nanti otak akan bisa menggunakan keton untuk menjaga kebutuhan glukosa tubuh nanti digunakan. Nah, ini kita lihat di gambar ini bagaimana sebenarnya fase yang terjadi. Fase sefalik seperti saya sebutkan tadi merupakan fase persiapan dimulai oleh melihat, membaui atau harapan adanya makanan. Ini kalian bisa bayangkan saja, orang lagi makan banyak, dia akan terpicu sendiri nih fase sefalik, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar insulin dan penurunan kadar glukagon. Yang semuanya sudah saya sebutkan tadi ya. Begitu juga fase absorptif ketika terjadi nutrisi dari makanan yang akan masuk dengan kelebihannya akan disimpan. Dan ini yang fase puasa tadi, ketika terjadi cadangan energi dari tubuh diambil untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sebaliknya terjadi peningkatan kadar glukagon dan penurunan kadar insulin. Dan akan mengakibatkan terjadi hal-hal di samping ini yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini yang saya jelaskan di awal bahwa asumsi set point berdasarkan feedback negatif atau umpan balik negatif yang kita pelajari di homeostasis. Feedback negatifnya tetap terjadi, tetapi dia bukan diatur oleh set point. Beda dengan kondisi yang kita sebut namanya kadar gula darah. Beda dengan kondisi pH. pH itu set point jelas. Suhu set point. Suhu diatur 36,5 sampai 37,5. Ketika turun dia akan dinaikkan, ketika naik dia akan diturunkan. Itu jelas. Tapi rasa lapar, makan, berat badan ini bukan berdasarkan asumsi set point. Asumsinya apa? Ketika adanya lapar, maka itu menandakan adanya defisit energi. Defisit energi maka orang akan makan yang akan menjadi sarana untuk mengembalikan sumber energi ke kadar optimal.
Ya ini secara hipotesis begini ya, cadangan energinya turun, dia lapar, makan. Naik lagi, cadangan energi turun, lapar, makan. Ini adalah hipotesis asumsi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan. Nah, kalau kita lihat sebut tadi bahwa ini adalah salah satu homeostasis, ada beberapa teori set point yang digunakan, walaupun ini asumsinya mungkin tidak relevan, tapi kita harus paham juga. Ada yang kita sebut namanya teori glukostatik, di mana makan itu akan diregulasi oleh sistem yang mempertahankan kadar gula darah. Ketika kadar gula darahnya di luar set point, ketika meningkat dia kenyang, ketika dia turun dia lapar. Ini konsep dari teori lapar makan berdasarkan teori glukostatik. Sementara ada lagi teori yang lain, teori lipostatik. Setiap orang punya set point untuk kadar lemak tubuh. Deviasi dari kadar lemak tubuh akan mengakibatkan kompensasi pengaturan makan. Ketika terjadi peningkatan kadar lemak tubuh, maka ini sudah berlebih, dia nggak makan. Ketika dia menurun kadar lemak tubuh, dia berkurang, dia akan makan. Nah, kedua teori di atas set point ini, dia akan melengkapi masing-masing, di mana glukostatik digunakan untuk jangka pendek, pengaturan jangka pendek ini maksudnya ya. Jadi kalau kadar gula darah dalam jangka pendek turun, orang akan lapar, makan. Kalau lipostatik dia digunakan untuk pengaturan jangka panjang, karena pengaturan lemak itu menghasilkan nanti hormon-hormon yang akan mengatur bahwa ini dia lemaknya sudah banyak atau belum. Nah, akan tetapi teori set point ini secara asumsi tidak tepat. Karena apa? Karena banyaknya masalah epidemik obesitas, overweight yang terjadi sekarang. Orang makan aja. Kenapa dia jadi overweight? Padahal kalau kita lihat berdasarkan set point, harusnya berat badannya tetap stabil. Kemudian prediksi terhadap teori yang glukostatik dan lipostatik tadi belum terkonfirmasi. Apakah penurunan lemaknya akibat kelaparannya yang mengakibatkan rasa lapar, atau penurunan gula darah yang memicu rasa lapar? Ini belum terkonfirmasi. Dan yang ketiga, teori set point ini tidak mampu menjelaskan pengaruh paling besar dari lapar dan makan. Orang mau makan rasanya enak ya, makan ke gulai kepala ikan misalnya, ya rasanya enak, nggak lapar pun orang-orang bisa makan. Begitu juga proses pembelajaran, dia tahu bahwa di situ enak, dia akan makan juga. Proses pembelajaran yang maksudnya dia sudah pernah inikan sebelumnya, ini akan cenderung orang akan mau makan. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana pengaruh sosial. Teman-temannya makan, dia masih kenyang pun dia masih bisa makan. Sehingga teori set point ini nggak bisa digunakan secara konsisten terkait bagaimana persepsi lapar dan makan seseorang. Nah, akhirnya ada yang kita sebut beberapa teori lain, teori insentif positif ya. Bahwa keinginan makan pada manusia itu tidak didasari oleh defisit energi, tetapi oleh adanya rasa menyenangkan saat makan. Ketika makan, maka kita akan rasa menyenangkan. Oh ya, akhirnya orang akan makan karena itu, bukan karena defisit energi. Dan pengontrolan makan itu dikontrol dengan cara yang sama dengan perilaku seksual. Karena perilaku seksual kan orang tidak ada set pointnya di situ. Ya, ketika orang mengalami rasa yang menyenangkan, maka dia akan mau ingin lagi. Begitu juga makan ini. Nah, konsep juga teori insentif positif ini, adanya makananlah yang nanti akan membuat lapar. Beda dengan kondisi set point ya. Set point memang kadar gula darah yang menurun yang buat lapar. Maka ini kalau ada makanan, maka dia akan terpicu makan. Nah, seberapa laparnya seseorang itu tergantung dari hubungan antara beberapa faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori insentif positif. Mulai dari rasa makanan, mulai dari apa yang sudah diketahui tentang makanan tersebut, mulai dari waktu terakhir makan kapan, mulai dari jenis dan jumlah makanan dalam saluran cerna, dan ada atau tidaknya orang lain. Semua faktor ini tidak ada satu faktor yang lebih dominan, dia saling bekerja sama, berinteraksi, menentukan apa ini orang lapar atau tidak. Contoh, kalau makanannya enak, dia akan cenderung mau lapar. Baru saja makan, mungkin dia enggak makan lagi, walaupun makanannya enak, dia baru saja makan, ya dia enggak lapar lagi. Kemudian
makanan yang ada di saluran cernanya mungkin sifatnya padat, penuh, dia nggak makan lagi. Kemudian ada orang lain yang mungkin ada bosnya lah, ada ini diajak makan, ya dia bisa makan, bisa lapar lagi ya. Jadi hal-hal ini saling berinteraksi satu sama lain, tidak ada yang spesifik. Nah, kemudian ada beberapa faktor nanti akan dijelaskan apa yang dimakan, kapan kita makan ya. Nanti satu lagi berapa banyak kita makan. Ada 3 komponen nanti yang akan diatur. Sekarang apa yang menentukan apa yang akan dimakan? Yang pertama pasti itu rasa. Ada rasa tertentu yang akan memberikan nilai positif. Contoh rasa manis jelas ya. Orang akan oh ini manis enak. Kemudian berlemak energi tinggi, enak. Kemudian rasa asin dengan kadar garam tinggi, oke. Sebaliknya rasa pahit itu relatif akan ditolak karena dianggap sebagai toksin ya, bahaya tubuh. Nah, pada hewan-hewan coba, jadi pernah dilakukan penelitian bahwa ketika diberikan kadar garam yang rendah atau kadar vitamin yang rendah pada orang itu, pada hewan coba itu akan mengakibatkan dia akan bisa memilih makanan yang kadar vitaminnya lebih tinggi. Ini bahwa ada pengenalan terhadap kebutuhan vitamin dan mineral. Tapi memang pada manusia, karena banyaknya substansi berbeda dengan kadar nutrisi yang berbeda-beda, satu nasi ini kadar ini sekian, kita mengkonsumsi semua, sulit bagi manusia itu mengetahui mana yang baik atau tidak, sehingga dia akan kesulitan untuk bisa seperti hewan coba ini ya. Tapi memang kebutuhan tetap konsepnya bahwa ini akan bisa menentukan apa yang dimakan, bahwa ketika orang tertentu itu kekurangan kadar vitamin tertentu, dikasih makanan dengan vitamin yang tertentu lebih banyak dengan tidak ada vitamin tertentu, dia akan lebih memilih makanan dengan vitamin tertentu tersebut. Ini hebatnya bagaimana ada pengenalan terhadap kebutuhan vitamin dan mineral. Kemudian yang menentukan waktu makan. Ini kecenderungan adalah makan besar pada waktu reguler. Jadi waktunya sudah jelas, jam 6, misalnya lapar atau 7. Tergantung masing-masing orang ya, beda-beda. Jam 11, jam 12 dia lapar makan. Jam 6, jam 7 dia lapar dan akan cenderung merasa lemas ketika tidak makan pada jadwal makan, padahal mungkin kadar gulanya biasa aja. Nah, kenapa begitu? Yang perlu dipahami adalah makan ini merupakan salah satu stres sebenarnya. Kenapa stres? Ketika sebelum makan, maka cadangan energi tubuh itu berada dalam homeostasis. Dia stabil aja kan, datar, tidak ada perubahan. Kadar gulanya bagus, semua bagus, oke. Ketika orang makan, masuknya energi ke dalam darah, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar lemak, asam lemak bebas, dan sebagainya, itu akan mengakibatkan gangguan homeostasis. Dan pada fase sefalik, ketika keinginan makan itu ada, maka insulin akan dilepas ke darah. Dan akan menurunkan kadar gula darah. Ya. Insulin. Inilah yang akan mengakibatkan rasa lapar ya, dirasakan, yang bukan merupakan bukti tubuh kekurangan makanan. Tetapi apa? Tetapi ini adalah sensasi persiapan tubuh untuk gangguan homeostasis yang akan dihadapi. Ketika terjadi pelepasan insulin tadi, dia sifatnya disiap-siap nih, tubuhnya harus siap karena akan terjadi peningkatan kadar gula darah ketika makan. Nah, kemudian juga ada Pavlovian conditioning yang mungkin juga kalian sudah pernah saya diajarkan bagaimana condition stimulus dan conditioning stimulus, bahwa lapar ini disebabkan oleh ekspektasi akan makanan. Ini dilakukan uji coba pada hewan, ditemukan bahwa melakukan uji coba pemberian makanan dengan unconditioned stimulus, dalam hal ini pemberian stimulus cahaya dikasih makanan, begitu terus ya. Nah, ketika stimulus cahaya diberikan setelah beberapa lama, proses pembelajaran dulu yang sudah kita ajarkan ya, maka
tikus akan makan ketika stimulus cahaya itu diberikan, bahkan setelah makan sekalipun. Jadi setelah tikusnya makan, barusan makan mungkin belum sejam atau 30 menit, kemudian dimatikan cahayanya, kemudian diberikan lagi stimulus cahaya, itu adalah suatu tanda pengenalan bahwa ini adalah kondisi untuk makan. Nah, jadi waktu makan itu sebenarnya disebabkan oleh ekspektasi akan makanan itu. Jadi tidak dipengaruhi detail secara langsung juga kadar gula darah dan sebagainya. Tapi nanti akan dijelaskan juga bagaimana penjelasan terhadap itu ya. Kemudian berapa banyak kita makan? Nah, ini juga menjadi penting juga penjelasan berapa banyak kita makan itu. Jadi kita akan berhenti makan ketika terasa rasa kenyang. Apa yang menghasilkan sinyal rasa kenyang tersebut? Sinyal kenyang itu diberikan oleh makanan yang ada pada saluran cerna dan glukosa yang masuk ke dalam darah. Sangat tergantung kepada volume dan densitas nutrisi makanan. Kalau densitas volumenya kecil tapi densitasnya tinggi, ya, lemaknya banyak, berarti kalori per unitnya tinggi, maka orang akan lebih cenderung kenyang. Ya. Kemudian ada efek yang kita sebut appetizer effect namanya. Ketika dimakan, orang makan kan, kalau kita lihat seharusnya kalau dia sudah makan appetizer, makan makanan itu, maka harusnya laparnya akan kenyangnya akan lebih cepat. Ini sebaliknya, ketika appetizer itu dimakan, maka malah akan terjadi peningkatan rasa lapar. Di mana diketahui konsepnya di sini bahwa konsumsi sedikit makanan dapat mengaktifkan respon fase sefalik. Inilah efek yang kita sebut appetizer effect. Di fase sefaliknya lebih tinggi, insulinnya lebih banyak, dia kita makan lebih banyak. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau kita sudah makan appetizer, rasa laparnya akan hilang. Tidak, malah meningkatkan. Begitu juga sajian. Kalau di depan kalian sudah tersaji banyak itu, kalian tidak perlu mikirin duit lagi, udahlah, ini ada makanan. Udah, semakin banyak sajiannya, semakin banyak pula orang makan nih. All you can eat itu orang bisa makan banyak, padahal ya nggak kenyang-kenyang bisa jadinya ya. Juga pengaruh sosial, tergantung ini ya, bisa konsumsi makanan lebih banyak atau konsumsi makanan lebih sedikit ya, tergantung masing-masing juga. Dan ada pengaruh yang kita sebut namanya sensory specific satiety ya, sinyal. Kalau dia makan makanan yang sama dengan sebelumnya, makannya itu terus nasi pecel ayam, nasi pecel ayam di satu tempat gitu terus. Tiap makan nasi pecel ayam, nasi pecel ayam, nasi pecel ayam. Lama-lama dia akan menimbulkan rasa kenyang, cepat sekali rasa kenyang, makan sedikit saja. Tapi ketika ada rasa sensoris yang spesifik yang lain, banyaknya rasanya, oh ya orang akan bisa makan juga kapanpun nih, jadi banyak makannya dia salah. Nah ini bagaimana sensori spesifik tadi seperti saya bilang ada pengaruh pemilihan makanan dalam satu makanan. Sementara akan lebih lama kalau dari makanan ke makanan. Kalau makanannya bervariasi banyak, orang akan lebih lama kenyangnya. Kalau makanannya satu saja, orang akan lebih cepat kenyang. Nah, hebatnya rasa kenyang terkait sensori spesifik ini sangat membantu kita untuk merangsang konsumsi makanan yang bervariasi, mencegah malnutrisi. Nanti ini namanya nanti ketika pada orang-orang dia hanya makan itu saja, malnutrisi dia cenderung. Dan akan merangsang orang makan dalam jumlah yang banyak ketika ada variasi makanan yang banyak. Nah, ini yang kita jelaskan tadi bagaimana glukostatik teori ya, tapi peranannya sebenarnya tidak serta-merta set point. Tidak serta-merta set point. Yang hebatnya, seperti sudah dijelaskan tadi, fase sefalik. Fase sefalik tadi adalah keinginan untuk makan itu, dia memicu penurunan kadar gula darah. Dan bukan meningkatkan ya, memicu penurunan kadar gula darah. Nah, ada poin penting yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah waktu penurunan kadar glukosa darah ini tidak konsisten dengan konsep adanya penurunan energi tubuh.
Jadi tidak jelas saja energi tubuhnya turun, tidak tentu juga ya, tidak ada pengaruh. Itu yang harus diingat. Jadi bahwa penurunan energi ini menjadi set point untuk kita makan atau lapar itu salah. Yang kedua, turunnya kadar gula darah sebelum makan, menghilangkan turunnya kadar gula darah sebelum makan itu tidak menghilangkan rasa ingin makan. Jadi walaupun tidak ada terjadi penurunan kadar gula darah sebelum makan, tidak menghilangkan rasa ingin makan. Jadi tidak ada pengaruh itu, tidak ada pengaruh set point dari gula darah. Oke, ingat. Kalau misalkan kita cuma mikir, saya mau makan lontong pagi ini belum makan lapar. Nah mulailah fase sefalik. Tapi lontongnya nggak datang-datang lah, atau belum dibeli atau gimana, nggak ada. Ya akhirnya kadar gula darah kembali ke normal. Hebatnya itu ya, hebatnya. Jadi tidak serta-merta bahwa kadar gula darah itu yang nanti memicu ya. Nah, pada sistem saraf pusat, karena kita ketahui sumber energi utamanya adalah glukosa, kadar glukosanya tetap konstan. Bahkan ketika insulin tadi masuk ke dalam tubuh, meningkat untuk makan, dia nggak ada pengaruh. Jadi konsep set point lagi di hipotalamus atau di otak itu juga tidak relevan lagi ya. Sehingga ini peran kadar glukosa ini ya kalian perlu tahu bagaimana sih sebenarnya yang terjadi pada lapar dan kenyang. Di mana pusat lapar dan kenyang? Awal dikatakan ada pada ventromedial hipotalamus untuk pusat kenyang dan lateral hipotalamus untuk pusat lapar, didasarkan kalau kita lihat pada adanya kerusakan daerah tersebut akan mengganggu pada pusat kenyang ataupun pusat lapar. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar. Yang bukti-bukti terbaru menemukan bahwa ada sel-sel pada neuron hipotalamus yang tertentu pada nukleus paraventrikular hipotalamus yang berperan dalam sebagai sensor keadaan nutrisi tubuh, dan neuron pada nukleus arcuata, dia bisa mengkontrol metabolisme jaringan lemak, bisa menurunkan bahkan bisa meningkatkan rasa lapar tergantung dari kondisi apa yang terjadi. Jadi tidak serta-merta satu tempat ini saja ya. Tadi kadar glukosa, sistem saraf pusat, sekarang bagaimana peran traktus gastrointestinal? Ini hebatnya bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam lambung yang ditransplantasikan dia tidak bisa diserap, tidak bisa diinikan, efeknya malah menurunkan jumlah yang dimakan. Nah, apa ini pola pikirnya? Ini yang terjadi, jumlah yang dimakan mulai dari jumlah kalori dan volume. Kenapa terjadi? Karena adanya zat kimia tertentu yang dilepaskan oleh lambung sebagai respon terhadap jumlah kalori dan volume makanan. Jadi orang makan saja udah masuk dia ke lambung, sebenarnya itu sudah dianggap sudah bisa salah satu faktor kenyang. Inilah nanti yang mendasari orang bulimia bisa melakukan kegiatan bulimianya ya. Dia makan banyak, penuh lambungnya, kenyang dia muntahkan. Yang ini disinyalir ada zat kimia tertentu ya, nanti akan kita bahas. Ada peptida namanya, peptida yang berfungsi sebagai neuron dan neurotransmitter dan hormon yang akan dilepaskan ketika adanya makanan. Yang berperan sebagai sinyal kenyang, ini ada cholecystokinin, ada bombesin, glukagon, alpha melanocyte stimulating hormone, dan somatostatin. Yang kalau ini dilepaskan, terutama adanya rangsangan terhadap lambung, maka dia akan memicu rasa kenyang. Sebaliknya, peran sinyal lapar itu adalah terutama di hipotalamus. Dia akan berupa neuropeptida Y, galanin, oreksin, dan grelin. Ini peranan memperjelas bagaimana peran hipotalamus sebagai salah satu bagian pada sistem komunikasi dua arah antara otak dengan saluran cerna yang akan mengatur bagaimana lapar, makan, dan pencernaan tersebut. Nah, kemudian ada lagi peptida lain yang dihasilkan yaitu serotonin. Serotonin ini akan menghasilkan rasa kenyang dengan menghilangkan keinginan makan,
mengurangi jumlah makan yang dikonsumsi selama setiap makan, dan perpindahan pemilihan makanan jauh dari makanan berlemak sehingga orang akan mengurangi konsumsi energi total. Dan penting dalam melawan obesitas pada manusia, di mana ini kita bisa gunakan sebagai salah satu obat-obatan yang menurunkan berat badan, ya, serotonin agonis. Walaupun memang banyak efek-efek sampingnya sehingga memang tidak digunakan lagi, ya. Sekarang bagaimana pengaturan berat badan? Kalau tadi kita bicara lapar makan, bagaimana asumsi set point tentang berat badan dan makan. Nanti ini berbeda lagi karena pengaturan berat badan itu bukan berdasarkan set point, ini hanya asumsi set point. Bahwa tubuh itu akan mengontrol kadar lemaknya, asumsinya begitu, yang mengubah efisiensi dalam penggunaan energi. Ketika kadar lemak tubuh menurun, maka orang akan mulai menggunakan cadangan energi lebih efisien, sehingga mencegah hilangnya berat badan. Proses metabolismenya akan diturunkan. Sebaliknya, kalau terjadi penambahan berat badan, maka akan terjadi penurunan efisiensi utilisasi energi. Metabolismenya akan ditingkatkan supaya energinya dibuang sehingga berat badan bisa tak begitu tinggi sekali. Ini sebenarnya kita sebut namanya thermogenesis induced, diet induced thermogenesis, ya. Jadi diet thermogenesis yang diinduksi oleh diet, di mana ketika terjadi peningkatan lemak tubuh, maka akan diikuti oleh peningkatan suhu tubuh karena metabolisme meningkat. Dan sebaliknya, ya. Kita sebut namanya diet induced thermogenesis. Nah, yang lebih masuk akal ada yang kita sebut namanya settling point. Kalau kita set point tadi jelas, tapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana regulasi berat badan. Pada settling point model ini, kita bisa temukan ada level di mana kadar faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan itu mencapai keseimbangan. Keseimbangan, ya. Ini contoh ketika lemak tubuh meningkat, akan terjadi perubahan pada faktor lain terjadi sampai keseimbangan semua faktor tercapai. Model settling point ini akan memberikan regulasi homeostasis yang longgar, yang tidak perlu mengembalikan berat badan ke set point. Berat badan ini stabil selagi tidak ada perubahan jangka panjang pada faktor yang mempengaruhi, dan kalau ada pun dia akan dibatasi oleh feedback negatif. Jadi peningkatan atau penurunan berat badannya dibatasi, bukan dikembalikan. Kalau set point kan, kalau dia jauh turun, dia akan dinaikkan. Kalau dia jauh naik, akan diturunkan. Itu set point. Kalau settling point ini, ketika dia udah turun, dia batasi lagi, jangan sampai turun aja. Sudah segitu aja, ya, dibatasi turunnya. Ini konsepnya dari settling point yang memang lebih relevan untuk berat badan dibandingkan dengan set point. Nah, kalau kita lihat ada model ember yang bocor di sini katanya, ya. Kita lihat di sini ada satu jumlah air yang masuk ke dalam pipa ini setara dengan jumlah makanan. Kemudian tekanan pada nozzle itu ujungnya itu setara dengan seberapa nilai insentif positif dari makanan tersebut. Jumlah air yang masuk ke dalam barel embernya itu setara dengan jumlah energi yang dikonsumsi. Kadar air itu setara dengan kadar lemak tubuh. Jumlah air yang bocor dari ember itu setara dengan jumlah energi yang dibuang, dan berat dari barel itu setara dengan sinyal kenyang. Nah, nanti akan kita jelaskan di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, dia lebih konsisten metode settling point ini. Dengan kenapa? Karena berat badan konstan dewasa itu relatif konstan, ya. Karena punya sistem settling point. Dan adanya kalau set point dia nggak akan bisa mengalami perubahan berat badan, ya. Tapi settling point dia akan mengalami perubahan pada berat badan. Makanya settling point ini masih mungkin. Dan jika terjadi intake makanan berkurang, maka perubahan metabolik akan terjadi menghambat berkurangnya berat badan.
Dan jika seseorang kehilangan berat badan, akan ada tendensi untuk mencapai berat badan awalnya ketika gaya hidup tempat ini. Ini contoh ya. Ketika di satu ini kita banyakkan, ya, satu kita banyakkan, kita tinggikan pressernya, tekanannya, artinya nilai insentifnya meningkat, jumlah makanan yang tersedia juga meningkat, akhirnya jumlah air yang masuk itu akan meningkat. Efeknya apa? Jumlah air yang masuk akan meningkat, jumlah air yang bocor pun juga akan meningkat. Jadi metabolisme energinya juga akan meningkat. Dia akan mencapai tetap kondisi yang sama. Jadi kalau jumlahnya masuk banyak, airnya tidak berapa banyak beda. Dia akan stabil lagi, tetap di kadar yang sama, mungkin naik sedikit. Bocornya, karena bocornya akan meningkat juga karena tekanan yang tinggi di sini akan membuat bocor lebih banyak. Ya, itulah yang nanti akan konsep dari leaky barrel model ini menjelaskan settling point model. Nah, ini juga bagaimana ketika orang dengan penurunan berat badan itu dia punya peran. Kita lihat stadium dari program berat badan yang tipikal. Ini berat badan di sini, orang mulai diet, berat badan akan terjadi penurunan secara cepat. Menjelang kedua, penurunan berat badannya tidak begitu cepat lagi karena jumlah energi yang bocor pada berdasarkan leaky barrel model tadi akan menurun. Dan kemudian akan menurunkan kecepatan berkurangnya berat badan. Kemudian yang ketiga itu akhirnya kecepatan berkurangnya berat badan dengan masuknya makanan itu sama. Akhirnya tercapailah stable settling point. Nah, ketika diet tadi diterminasi, berat badan akan cepat lagi naik karena adanya high incentive value of food. Orang akan merasa, oh ini dia udah lama nggak makan, saya mau makan lagi ya. Jadi nilai positif insentifnya tinggi sekali ya. Dan akhirnya terjadi penurunan leakage-nya. Kalau di sini kita lihat insentif value yang meningkat, energi leakage-nya menurun karena orang sudah diatur untuk penurunan energi ekspenditur seperti saya sebutkan tadi. Nah, ketika berat badannya meningkat lagi, nilai insentif value dari makanan itu akan menurun lagi. Metabolisme akan meningkat sampai tercapai lagi original settling point. Jadi kalau orang-orang yang tidak konsisten dia dengan melakukan program penurunan berat badannya, dia akan mengakibatkan terjadinya seperti ini ya. Nah, sekarang kemudian ada yang kita sebut namanya leptin dan regulasi lemak tubuh. Bahwa lemak ini lebih dari sekedar penyimpanan pasif energi. Dia akan mengeluarkan suatu peptida yang kita sebut namanya leptin. Peranannya apa? Leptin ini merupakan sinyal feedback negatif. Dia dilepaskan dari cadangan lemak yang akan menurunkan selera makan dan meningkatkan metabolisme lemak. Dia nanti akan bersama-sama dengan insulin akan menghasilkan feedback negatif. Bagaimana peranannya? Ketika kadar insulin otak itu karena berkorelasi positif dengan kadar lemak tubuh. Kemudian adanya reseptor insulin yang ditemukan pada otak, dan ketika insulin dimasukkan ke dalam otak, maka akan menurunkan asupan makan dan berat badan. Jadi konsep regulasi lemak tubuh berdasarkan dua ini, kalau dulu orang hanya berpikir berdasarkan insulin, ternyata ada satu peptida baru yang kita sebut namanya leptin, yang akan dikeluarkan oleh lemak, yang fungsinya akan memberikan sinyal feedback negatif, menurunkan selera makan dan meningkatkan metabolisme lemak. Ada dua sinyal feedback yang terjadi, yang bekerja sama masing-masing, di mana kadar leptin itu berkorelasi sangat kuat dengan lemak subkutan, kadar insulin berkorelasi kuat dengan lemak visceral. Di mana kita ketahui lemak visceral itu banyak pada laki-laki, biasanya di abdomen, ya, abdomen, dan menjadi beban kesehatan. Jadi beban kesehatan. Risiko tinggi untuk penyakit-penyakit kardiovaskular. Kemudian juga ada ditemukan pada reseptor pada kedua hormon di atas, leptin dan insulin itu pada nukleus arcuata hipotalamus seperti yang saya sebutkan di atas tadi.
pada neuron yang melepaskan neuropeptida, Y, peptida lapar dari usus, dan melanokortin untuk periode peptida kenyang usus. Tergantung dari kondisi apa. Kalau memang tidak banyak dikeluarkan leptin, maka akan dikeluarkanlah melanokortin ini, peptida kenyang ini. Nah, kemudian ada gangguan yang kita sebut namanya anoreksia dan bulimia nervosa. Anoreksia itu didasari merupakan gangguan makan yang sangat sedikit yang akhirnya mengakibatkan kehilangan berat badan yang diakibatkan oleh persepsi diri sendiri sebagai gemuk walaupun dia udah kurus. Dia masih menganggap dirinya gemuk dan gemuk. Ini adalah suatu kelainan ya nantinya ya. Kemudian ada bulimia, kita sebut ada periode tidak makan, diikuti dengan makan dalam jumlah banyak dalam satu waktu, diikuti dengan upaya untuk menghilangkan kalori yang dikonsumsi dengan memuntahkan secara volunter, penggunaan laksansia ataupun latihan. Dia akan berusaha masukkan tangannya ke fulanya untuk memuntahkan makanan yang tadi. Dia udah kenyang karena lambungnya sudah terisi, hilanglah rasa lapar, dia muntahkan supaya energinya tidak diserap. Itu yang kita sebut bulimia. Oke. Sekian dari saya. Apa ada pertanyaan?